dalam dunia bercocok tanam adalah satu hal yang biasa bila tanah tempat di mana benih akan ditaburkan itu dikondisikan, dipersiapkan terlebih dahulu supaya benih bisa tertanam dengan baik. Hanya bisa di tanah yang gembur. Tapi untuk tanah-tanah yang keras harus digemburkan. Dan cara untuk digemburkan adalah dihancurkan, dicangkul. Sehingga ketika dicangkul yang memang tampaknya itu penghancuran tanah, tapi sebenarnya itu penggemburan tanah. Itu pula yang terjadi dengan hati manusia. Hati seringkali diibaratkan sebagai gambaran tanah. Hati adalah sebuah bagian dari hidup manusia yang ada di dalam dirinya, sesuatu yang memang berkaitan dengan jiwa, dengan apa yang ada di dalam perasaan, pikiran, dan segalanya. Dan karena hati diibaratkan sebagai tanah itulah, kadangkala ada orang yang hatinya keras, yang gambarannya seperti tanah yang keras, yang perlu dicangkul hancur, bukan supaya jadi lebur, tapi agar dia gembur, dihancurkan agar digemburkan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian pertama di Mazmur 51. Dalam sebuah doa pengakuan dosa dari Raja Daud. Setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan dan dia mengaku akan kesalahannya. Ada sebuah ungkapan kejujuran yang datang kepada Tuhan tentang hati yang hancur. Mazmur 51 ayat 17-19. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Satu bagian lagi dari Markus pasal 4 ayat 8 dan 20. Dan sebagian benih jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dua bagian Sabda Tuhan dari Mazmur 51 dalam doa pengakuan dosa Daud di hadapan Tuhan menyingkapkan kepada kita satu kebenaran tentang apa yang Tuhan perkenankan. Melampaui korban sembelihan yang biasanya orang berikan sebagai tanda ibadah kepada Tuhan, korban bakaran, dan itu merupakan sebuah tradisi di Perjanjian Lama. Dalam ibadah-ibadah itu, korban ditaruh di atas mezbah, disembelih, lalu dibakar, dan itu menjadi sebuah tanda penyembahan kepada Tuhan. Namun Daud justru meluruskan hal ini, menggali dan mengekspos makna rohani dari persembahan korban di atas mezbah, yang justru menurut Daud itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Karena yang Tuhan perkenankan bukan ibadah yang kusuk, yang tampaknya indah, tampaknya persembahan yang terbaik buat Tuhan, tetapi itu justru Tuhan tidak sukai. Yang justru Tuhan sukai di dalam ayat yang ke-19 tadi dikatakan bahwa korban sembelihan kepada Allah yang Tuhan perkenankan dan tidak dipandang hina adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Ini yang menghiasi bahkan sebagai sebuah esensi dari pengakuan dosa Daud. Orang-orang pada zaman Daud atau di Perjanjian Lama ketika berdosa datang kepada imam, mengaku akan segala kesalahannya, lalu imam akan mempersembahkan korban bakaran, menyembelih dan membakarnya. Menjadi penanda orang yang mempersembahkan korban itu berarti mengaku dosa, tobat, dan sebagai tandanya memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi Daud justru masuk kepada jantung dari korban itu, yaitu bahwa bukan korban sembelihannya yang menjadi perkenanan Tuhan,
Tapi justru jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, itulah sebenarnya persembahan terbaik untuk Tuhan. Jadi bukan ritual ibadah yang kusuk, tapi justru spiritual menyadari hati yang busuk. Kenapa justru jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk itu tidak dipandang hina oleh Allah, bahkan itu yang diperkenankan oleh Allah? Karena justru inilah sebenarnya menjadi simbol tanda pertobatan yang justru disukai oleh Tuhan. Disukai karena orang yang lembut hatinya, yang sudah hancur hatinya, yang bertobat betul-betul di hadapan Tuhan, itu akan menjadi bagaikan tanah yang gembur. Setelah dicangkul dengan cangkul yang keras, hancur tanah itu bukan jadi lebur, tapi jadi gembur. Dan ini yang sering kali terjadi di dalam hidup manusia, apalagi orang-orang yang keras hati. Tuhan menggunakan cangkulnya untuk supaya hati yang keras itu dihancurkan. Kenapa hati keras harus dihancurkan? Karena hati keras bisa menyebabkan berbagai macam hal. Salah satunya perceraian, bisa jadi juga hati yang keras bisa membuat arogansi seseorang, merasa diri hebat dari yang lain, menyepelekan orang lain, dan tidak bersikap rendah hati, lemah lembut, bahkan toleran atau penuh kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hati yang keras menjadi perlambang manusia dengan dosanya yang dia tidak sadari bahwa dia adalah orang yang keras. Bagi dia, saya orang tegas. Tapi sebenarnya di dalamnya ada kandungan hati yang sangat keras, tidak mau bertobat. Dan Tuhan bisa cangkul, hancurkan itu dengan berbagai macam cara, entah penyakit, entah duka cita, perkabungan, kegagalan, bangkrut mungkin, kerugian, hancur-hancuran hidupnya. Dan ini seringkali justru di tangan Tuhan, cangkul mulia Tuhan. Itu menghancurkan, bukan untuk hancur lebur, tapi hancur gembur. Tumbuh gembur tanah itu dan siap ditabur. Ini yang diungkapkan juga di dalam Injil Markus tentang penabur yang menabur di berbagai macam tanah. Ada tanah yang keras, tanah berbatu, ada tanah yang bersemak duri, tetapi yang Tuhan perkenankan adalah tanah yang baik di mana Dia menerima benih itu sehingga akhirnya bertumbuh subur benih itu. Tanah yang baik adalah tanah yang sudah dicangkul, sudah disiapkan untuk penanaman terjadi sampai proses penumbuhan itu berlangsung. Dan inilah yang menjadi perkenanan Tuhan. Benih firman Tuhan sungguh mulia, ajaib, punya kuasa. Tapi itu tidak akan bisa mujarab buat orang bila dia keras hati tidak mau menerima. Dan untuk orang-orang yang keras hati dan tidak mau menerima, Tuhan seringkali memakai cara pencangkulan jiwanya. Dihancurkan dengan berbagai macam cara. Supaya dia benar-benar sadar. Dan akhirnya dia bertobat seperti Daud. Untuk lalu benih firman Tuhan tertanam di sana. Bahkan dikatakan dia akan bertumbuh, berbuah, berkali-kali lipat banyaknya. Pesan sabda Tuhan hari ini adalah mengingatkan kita untuk melembutkan hati di hadapan Tuhan. Yang memang tidak mudah bagi orang-orang yang arogan, yang merasa diri hebat, yang merasa hatinya itu kokoh dan kuat. Justru di sini titik awal lemah dia. Dia menjadi menolak apa yang Tuhan katakan. Karena terlalu bangga dengan dirinya, terlalu sombong dan merasa arogan, angkuh dan pongah. Dan ini menyebabkan kejatuhan, kehancuran berikutnya. Karenanya, mari kita datang kepada Tuhan. Minta Tuhan periksa hati kita. Kalau ada kekerasan di sana, minta Tuhan cangkul, hancurkan itu. Jadikan itu menjadi gembur. Bukan hancur lebur, tapi hancur gembur sehingga siap ditabur benih firman Tuhan dan bertumbuh subur. Firman yang bukan didengarkan seperti dengarkan renungan ini, tapi firman yang tertanam dalam-dalam di hati yang memang sudah dicangkul oleh Tuhan hingga bertumbuh subur menjadi pohon yang lebat buahnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat diproses oleh Tuhan. Selamat dilembutkan hatinya oleh Tuhan. Dan selamat ditanami oleh benih firman Tuhan dan bertumbuh jadi dewasa. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat bertumbuh bersama dengan Tuhan, sumber pertumbuhan kita. Amin.